Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Semoga sehat selalu. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi teks eksplanasi. Sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya. Saya akan menjelaskan apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan proses suatu fenomena alam dan sosial. Teks ini ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Ciri-ciri teks eksplanasi sebagai berikut. Yang pertama, struktur terdiri atas pernyataan umum, proses, deretan penjelas, dan penutup. Yang kedua, memuat informasi sesungguhnya atau fakta. Yang ketiga, memuat informasi bersifat keilmuan. Yang keempat, menjelaskan suatu kondisi atau fenomena. Fakta adalah peristiwa atau kejadian yang sungguh-sungguh terjadi. Fakta terdapat dalam paragraf teks eksplanasi. Paragraf eksplanasi dikembangkan berdasarkan gagasan utama atau ide pokok. Gagasan utama adalah gagasan yang dijadikan dasar dalam mengembangkan kalimat. Gagasan utama terdapat pada kalimat utama. Teks eksplanasi diawali dengan pendahuluan yang berisi pernyataan umum. Kemudian pernyataan umum tersebut dijelaskan oleh beberapa deretan penjelas. Beberapa penjelas tersebut kadang-kadang disimpulkan dalam bagian penutup. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan pada saat mengabstraksi teks eksplanasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, membaca teks dengan cermat dan teliti. Yang kedua, mencatat gagasan-gagasan penting yang tersirat dalam teks. Yang ketiga, menyusun dan mengembangkan intisari teks berdasarkan gagasan-gagasan penting dengan bahasa Anda sendiri. Analisis struktur dan kebahasaan. Struktur teks eksplanasi. Struktur kebahasaan teks eksplanasi. Produksi teks eksplanasi ada 3 bagian. Yang pertama, pola pengembangan dalam teks eksplanasi. Yang kedua, langkah-langkah penulisan teks eksplanasi. Yang ketiga, penyuntingan teks eksplanasi. Langkah-langkah menyunting sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama, membaca kalimat secara teliti digunakan untuk menemukan kesalahan yang terjadi pada penulisan teks eksplanasi. Membenarkan kesalahan yang terjadi pada penulisan. Yang kedua, membenarkan kesalahan yang terjadi pada penulisan teks. Yang ketiga, memeriksa perpaduan paragraf untuk menemukan kesalahan. Yang terakhir, memperbaiki keruntutan paragraf yang tidak dapat dilakukan dengan cara membuang kalimat tidak padu, menempatkan paragraf pada urutan tepat, atau menambah paragraf runtut. Manfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.